Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim Konita wakili Semarang Barat. Saya Emi, Saya Ika, saya Yulia, dan kameramen Ibu Cici Mudakir ingin membahas Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Ika, saya tertarik sama ayat ini Bu, bisa bacakan artinya nggak Bu? Saya nggak tahu artinya. apa ya Bu? Surat Al-Ahzab ayat 35. Coba tak cari sebentar ya. Oh iya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Demikian Bu. Bagus ya, ketika ini bisa kita sampaikan di acara taujih atau pengajian ibu-ibu. Ada yang bisa bantu kita nggak ya Mbak Ika ya? Iya, bagusnya ada tafsirnya ya Bu ya, jadi lebih jelas. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar Ika? Alhamdulillah. Kabar Beni? Baik, alhamdulillah. Enak banget nih duduk di sini sore-sore. Iya. Lagi Belajar ngapain? Quran. Ini lagi baca Quran. Kemudian pengen tahu artinya. Kayaknya surat Al-Ahzab 35 ini bagus deh Bu. Kita buat jadikan materi di pengajian, di taklim-taklim, di binaan kita. Tapi kita baru dapat artinya aja sih Bu. Yang jujur ya. Kalau zaman sekarang ini udah jarang ya kita orang amah jujur itu kita udah susah cari orang yang jujur ya. Bahkan sistem di Indonesia ini itu sistemnya bukan sistem yang mengajarkan supaya orang jadi jujur ya. Kita lihat aja sistem pendidikan anak-anak SD saja, SD atau SMP bahkan SMA, kalau UN itu tidak mengajarkan mereka untuk jujur, malah banyak di beberapa sekolah menunjukkan kunci jawabannya gitu. Itu demi apa? Demi nama baik sekolah ya. Itu kan berarti sudah secara tidak langsung mengajarkan ketidakjujuran. Padahal di dalam Islam kita diajarkan supaya sejak dini anak-anak diajarkan untuk jujur ya. Kemudian yang keberapa lagi tadi yang artinya sabar ya. Sabar ya, orang-orang yang sabar ya. Jadi orang yang sabar di situ maksudnya adalah sabar ketika mendapat ujian dari Allah, sabar ketika mendapat atau ditimpa musibah. Terkadang orang suka merasa gini, kenapa kok saya yang mendapat musibah ini, kenapa saya yang diuji, seperti itu. Padahal itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah ya. Allah ingin tahu, Allah ingin lihat apakah hambanya ini bersabar gitu ya, apakah dia mau senang gitu ya menerima ujian dari Allah gitu. Itulah uniknya Allah. Kalau dia mau melihat hambanya sayang, cinta, dia uji dengan kesusahan, dia uji dengan musibah, dia uji dengan bencana ya. Nah, orang yang sabar dan ikhlas dalam menerima semua itu
itu akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Kemudian, dan ini sebenarnya sederhana loh. Kalau kita jelasin ke ibu-ibu ini sederhana karena bahasanya juga simpel, mudah dimengerti, dan ibu-ibu banyak mengalami gitu. Jadi cocok kalau buat selanjutnya khusyuk. Nah, kalau khusyuk itu jadi kita fokus ya, terhadap apa yang kita lakukan. Nah, contohnya sholat. Kalau kita sholat, kita fokus hanya kepada Allah gitu. Jadi begitu jadi kita mengkondisikan diri ketika kita sudah berdiri di atas sajadah, kita kondisikan diri kita bahwa kita akan berdialog dengan Allah. Ya, jadi kita kondisikan bahwa kita hanya akan menghadap kepada Allah dan hanya akan chatting sama Allah gitu. Ya, jadi yang lain ada suara macam-macam nggak usah kita dengerin, kita mau fokus sama Allah, itu khusyuk. Ya, jadi benar Artinya aja sih Bu. Tafsirnya belum. Kayaknya Barangkali nih- Yulia pernah Nih baca tafsir. rezeki kita ya, tiba-tiba Mbak Yuli datang. Mungkin Mbak Surat- Yuli bisa bantu surat Mbak. apa? Al-Ahzab ayat 35. Azab ayat 35. Ya. Kalau nggak salah Anda pernah baca dan pernah dengar taujihnya Ustadz Daud Rosyid yang tentang ini kan, tentang 10 orang 10 yang dijanjikan Allah akan mendapat balasan surga. Yang pertama apa tadi mereka? Yang Islam ya, yang Muslim ya. Jadi di situ dibedakan kan antara yang Muslim sama yang mukmin. Ya, kalau Muslim itu kan enggak semua orang yang Muslim itu dia beriman. Ya, jadi sifatnya masih umum. Nah, kalau yang beriman itu adalah panggilan spesial Allah kepada orang yang beriman. Ya, panggilan mesra lah. Ya. Jadi kalau Allah sudah memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu udah panggilan spesial. Ya, panggilan spesial yang memang Di peringkat kedua ya Bu, Iya. setelah Muslim. Muslim terus beriman. Nah, itu adalah panggilan spesial yang memang Allah sengaja panggil untuk orang-orang yang khusus. Nah, kemudian ini juga diperuntukkan untuk orang-orang yang memang taat dan dekat kepada Allah. Ya, taat, patuh dan taat. Kan ketika Allah memanggil, ya, kalau orang beriman itu jawabannya adalah samina wa atona. Nah, itu yang ketiga, taat, menerima panggilan Allah. Ya. Jadi itu adalah sifat yang dimiliki orang mukmin, taat ketika mendengar seruan Allah. Kemudian yang berikutnya adalah sedikin, ya, orang-orang yang benar, ya. Orang-orang yang benar itu adalah yang jujur. Kita lihat ke zaman sekarang baik laki-laki maupun perempuan yang menjaga kehormatannya itu balasannya luar biasa. Apalagi kita lihat di kota Jakarta sekarang itu ada seks bebas, ya, yang dikatakan seks after lunch. Jadi itu setelah makan siang. Iya. Pokoknya suka sama suka gitu. Apakah teman kantor gitu ya, ataukah klien, ataukah guru dan murid gitu. Ya itu sekarang seperti itu trennya. Ya, jadi buat orang-orang laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya sampai akhir hayatnya, Allah akan jaga surga. Jadi memang itu adalah janji Allah. Sekarang memang problematika tidak menjaga kehormatan itu luar biasa ya. Iya. Mulai dewasa sampai anak-anak sudah terserang penyakit itu ya. Iya, malah tetangga saya Bu, ada anak SMA yang hamil, itu hamil di luar nikah, itu dijawab seperti ini, itu udah biasa. Sampai seperti itu. Iya. Artinya kehormatan yang mahal harganya, ya, bahkan tidak bisa terbayar itu dianggap biasa. Jadi prihatin sebetulnya kita melihat PR kita ya Bu ya, bagaimana berbuat sebesar mungkin untuk masyarakat agar mereka sadar menjaga Betul. kehormatan. Jadi nanti kalau kita ngisi majelis taklim gitu, itu bagus kita sampaikan Poin-poin ke ini sepertinya bisa diulas panjang ya dulu ya. Iya, Oke, bisa per satu poin satu itu bisa pertemuan, panjang. satu poin bisa. Satu poin gitu ya. Dan para laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah.
kita lihat sekarang kan orang banyak pakai headset gitu ya, ternyata dia goyang-goyang musik gitu ya. Padahal kita punya smartphone, kita gunakan secerdas mungkin ya, kita manfaatkan, kita optimalkan. Banyak zikir-zikir di dalamnya ya. Jadi banyak-banyak kita berzikir kepada Allah dan kita akan merasa tenang dengan sering-sering. Bahkan kalau orang-orang awam kan ada yang baca apa misalnya istighfar 1000 kali terus apa gitu, padahal justru itu khawatir hanya capeknya saja tapi tidak tahu tidak maknanya gitu. Jadi sebaiknya sih kalau kita berzikir itu berzikir kepada Allah. Ya, supaya karena ada kan ya, ada satu kelompok yang berzikir sambil nari-nari kan, muter ya. Ada kelompok musik misalnya lagi masak, wah inget sama masakannya takut gosong misalnya, inget sama kerjaannya yang hilang jadi ketemu pada ya, pas begitu takbir langsung oh iya tadi simpennya di sana gitu, baru keinget lagi. Itu namanya nggak khusyuk, nggak fokus. Terus yang berikutnya bersedekah. Nah, kalau ciri-ciri negara yang contohnya Indonesia gitu ya, negara yang kita tuh gampang bersedekah gitu, itu cirinya karena banyak orang miskinnya ya. Coba kalau kita di Australia misalnya atau di Inggris gitu, kita mau sedekah, mau cari orang yang susah gitu ya. Mau cari orang yang miskin itu susah karena mereka sudah makmur gitu. Tapi kalau di Indonesia, wah kita gampang mau sedekah kemana aja. Itu kalau kita dikasih peluang lebih banyak ya Bu ya. Betul, peluangnya lebih banyak. Nah kalau di negeri yang sudah makmur mungkin sedekahnya dalam bentuk yang lain atau antar negara. Iya, sedekahnya dalam bentuk yang lain. Misalnya salah satunya senyum ya, itu kan sedekah. Tapi memang sedekah itu memang lebih dirasakan dengan materi ya, terutama buat orang-orang yang duafa. Nah kalau di Indonesia kita peluang sedekahnya luar biasa. Apalagi Ramadan ini ya Bu ya, Iya, saatnya kita betul. memaksimalkan Malah gitu kadang ya. dimanfaatkan oleh orang yang nggak terlalu miskin gitu. Dia pura-pura miskin, Berpuasa nih, Mas. iya yang berpuasa. Jadi kalau orang yang berpuasa itu ini diibaratkan kan semuanya laki-laki dan perempuan ya, semua dari mulai yang pertama tadi Posisinya laki-laki. sejajar lah ya. Betul, laki-laki dan perempuan ya yang berpuasa di bulan Ramadan ya. Artinya saat ini tidak sedikit kita melihat orang muslim yang tidak berpuasa di bulan Ramadan ya, ya. Bahkan di kota Semarang ini saya lihat banyak sekali orang-orang yang tidak berpuasa dan sepertinya memang mereka muslim gitu, tapi mereka tidak berpuasa. Padahal itu puasa itu ada di rukun Islam gitu. Yang mungkin orang kalau udah rukun Islam tuh berarti udah sempurna Islamnya, merasa seperti itu gitu ya. Puasa ada di rukun Islam tapi mereka banyak yang tidak melaksanakan. Nah, Allah sudah janjikan bahwa jika kita berpuasa di bulan Ramadan dengan ikhlas maka pahalanya untukku, kata Allah. Ya. Jadi kalau misalkan kita ada pahala-pahala yang lain yang disebutkan oleh Allah, tapi kalau Ramadan, puasa di bulan Ramadan itu pahalanya untukku, kata Allah. Bahkan Allah sediakan pintu khusus di dalam surga untuk orang yang puasa di bulan Ramadan. Itu Istimewa sekali. iya. Istimewa banget ya. Kalau Nah, kesimpulannya berarti sudah dapat kan yang untuk disampaikan ke Ibu? Udah sih, bener nggak ya kalau kita kaitkan dengan Ramadan ini Bu, berarti kita harus sebanyak mungkin kita berinteraksi dengan masyarakat, sebanyak mungkin kita itu memberi, menyentuh gitu ya, karena ternyata banyak sekali problematika di masyarakat kita itu yang terjawab di surat Al-Ahzab 35 itu ya Bu ya. Oke deh kalau gitu